Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala ba'dun nazim fil qasidah burdah, ya Rabbi bil Mustafa efeknya turun, efeknya biar jelas, efek turun, treble naik, treble volume naik. Tong jangan ribut tong ya. Ya, ini siapa nih? Jangan ribut ya tong ya. Oh iya, Suem, jangan ribut Ya udah. Yang mulia para guru-guru yang banyak di sini ditulis, Kiai Haji Abdurrahman Idris, Kiai Haji Ali Imran, Kiai Haji Ahmad Ridwan, Kiai Haji Abdul Wani, guru kita Kiai Haji Bahrudin, terlupa kepada Ustadz Abdul Latif, Bapak Ustadz Samhudi, Bapak Ustadz Rosimin, Ustadz Fahri, Ustadz Saiman, Ustadz Saudi, Ustadz Abdul Hanan, Ustadz Ade, Ustadz Najib, Ustadz Arifin, Ustadz Zainal, Ustadz Athaillah, Ustadz Sarif, Ustadz Sunardi, dan seluruh guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat panjang umur. Panitia penyelenggara yang saya cintai, segenap
para tamu-tamu maulid yang mulia. Kita berdoa mudah-mudahan berkah maulid Allah panjangkan umur kita, Allah berikan banyak rezeki kita, Allah jadikan putra-putri kita soleh-solehah, dan mudah-mudahan hati kita selalu cinta kepada ahli ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita nanti husnul khotimah ya Rabbal. Nih jagain nih bocahnya nih, temen panitia tuh tengah satu tuh nih biar enak. Entong yang rapi nyetong nih siapa nih rambutnya kayak saus bakso merah nih. Tapi tong ya iya nih ente satu tuh sini tuh panitia suka keganggu kadang-kadang diomelin mah jangan udah situ aja duduk. Nah insyaallah mudah-mudahan nih anak-anak kita yang hadir nih jadi anak-anak soleh-solehah ya Rabbal. Hadirin para jamaah rahimakumullah, 23 tahun Rasul dakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini di Mekah ini tanah kelahirannya, tapi dakwah Rasul justru dicegal oleh paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah, ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Begitu Rasul berangkat ke Madinah, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik yang selalu menjegal dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Maka sebagaimana manusia biasa, Rasulullah yang tersifati oleh a'rad basyariyah, timbul rasa sedih Rasul. Neng, ini yang cakep-cakep neng diem ya, abangnya lagi ngomong, ntar gedean dikit abang nikah. Diem neng, diem ya. Iya. Maka Rasulullah timbul rasa sedih karena itu a'rad basyariyah, wujud gidam mukhalafatul qiyamuhu ilmu aliman aliman hayan sami'an basiran mutakan. Ini sifat yang wajib di Allah 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Ada sifat yang wajib di Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Itu yang jaiz itu a'rad basyariyah. Kita makan, Rasul sama. Kita minum, Rasul pun minum. Laki-laki dengan perempuan menikah, Rasul pun menikah. Kita bahagia, Rasul pun bahagia. Kita sedih, Rasul pun sedih. Maka ketika dakwah Rasul dibohongkan oleh paman-paman dan keluarganya, maka timbul rasa sedih Rasul. Lalu turun malaikat Jibril alaihi Allahu Akbar. Jibril turun, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Hei Muhammad, jangan sedih, Allah salam untuk kamu. Kalau kau didustai dalam berdakwah, dibohongkan menjalankan risalah, bukan engkau saja wahai Muhammad. Lihat Nabi Nuh, 950 tahun dakwah, yang iman hanya 80, 40 perempuan, 40 laki-laki. Anaknya sendiri tidak iman kepada abahnya. Lihat Nabi Ibrahim dakwah, yang tidak iman abahnya sendiri pembuat patung, yaitu Azar. Lihat Nabi Musa dakwah, dihadang oleh Fir'aun. Lihat bagaimana Nabi Isa dakwah, dikejar oleh Raja Herodes. Kau jangan sedih, pastaqim kama umirta.
istiqomahlah engkau wahai Muhammad seperti yang aku perintahkan kepadamu, lakukan amal soleh, berdoa kepada Allah, dan ajaklah manusia menyembah Allah. Iman atau tidak bukan urusan engkau, karena itu hidayah itu urusan Allah. Diperintah istiqomah ibadah dan dakwah, iman atau tidak itu urusan Gusti Allah. Lanjut. Entong siap lanjut tong? Jangan ribut ya. Oh iya. Maka sekarang kalau ada kiai ngajar ngaji, ada yang benci, jangan heran. Ustadz ngajar ngaji, ada yang benci, jangan heran. Rasul saja dibenci. Allahu Akbar. Apalagi akhir zaman sekarang. Medsos bebas berbicara, bebas berekspresi, kiai dicaci maki, habaib direndahkan. Ini akhir zaman. Maka kata ulama, fa'alaikum bisiwadil a'zam, ikutilah ulama-ulama yang jelas. Bagaimana Ibnu Hajar, bagaimana Syekh Nawawi, bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah Abah Uci, bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah Abah Bustami, bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah Abu Yadim Yati Sidahu. Mereka semua ulama yang tidak diragukan ibadah ilmunya, dan mereka semua cinta zuriat baginda Nabi besar Muhammad. Bu, lanjut. Kalau nggak ngaji, orang sekarang dangkal. Pinternya bukan berguru karena Google. Akhirnya gampang sekali mereka merendahkan ulama yang pada gilirannya tidak percaya karomat. Abah Uci kan ngomong sumber air di Palestina, sumber air di dunia ini dari Palestina. Palestina itu negara Anbiya wal Mursalin. Air kehidupan, air iman, air keyakinan di sana bersumber. Tapi sekarang ada tuh, siapa tuh orang namanya tuh? Dibilang halusinasi, tidak percaya, tidak kenal takwil, tidak tahu pesantren, akhirnya mudah sekali menganggap ulama-ulama dan para wali itu halusinasi, ahli rongsen kubur, ahli rongsen air. Nah, seperti inilah akhir zaman. Ikutilah ulama-ulama yang jelas supaya kita selamat, mati kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngajinya sama kiai yang akidahnya ahlu sunnah wal kemudian yang bermadhab-madhabnya mazahibul arba'ah. Mau ikut Imam Malik boleh, Imam Syafi'i silakan, Hanafi dan Hambali boleh. Yang tidak boleh orang yang tidak bermadhab. Jangan gak bermadhab. Ngapain madhab? Ini hanya mengkotak-kotakan umat. Saya tidak bermadhab. Pas wudhu, itu wudhu Syafi'i bro. Mas, mau kemana mas? Saya mau wudhu. Emang kenapa mas? Saya kentut. Lah, kenapa mesti wudhu lagi? Batal. Itu Syafi'i bro. Ngaku tidak bermadhab, sementara ibadah kita semua dituntun oleh madhahibul arba'ah yang 4. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Alhamdulillah ada kiai-kiai kita. Maka tadi ditulis di kertas, saya minta sama panitia, mudah-mudahan kiai-kiai kita semua panjang umur. Dan karena di sini banyak kiai, banyak saudara, Haji Budoli juga sama, minta doa dan yakin kiai-kiai kita ini mustajabud da'awat, manjur doanya. Kita mudah-mudahan dengan hadirnya para kiai, Allah berikan istiqomah kepada kita. Amin. Diberikan semangat ibadah, dan mudah-mudahan anak kita soleh solehah. Ya Rabbal. Bu, ngaji ya bu ya. Apalagi perempuan yang tiap bulan datang tamu bulanan.
Kalau bahasa fikih namanya haid. Bocah sekolah nyebutnya men. Kalau juara nyebutnya si brewok muntah darah. Itu bahasa juara. Ada juara ngelamun. Kenapa ngelamun bang? Puyeng pala gua. Emang apa? Si brewok muntah darah. Lah terus emang apa? Si botak merana. Begitu dia. Perempuan-perempuan kudu tahu urusan haid. Paling sedikit sehari semalam. Paling sedikit sehari. Galibnya satu bulan lagi. 1 minggu. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan darah haid, namanya darah istihadah, istiqomah lagi bocah nih. Baru nemu ada darah istiqomah. Istihadah toh. Istihadah. Apa itu istihadah? Darah penyakit. Kalau yang keluar darah istihadah pas Ramadan puasa, ada azan ya sholat Pak Haji, kan darahnya masih ngocor, pakailah Cambodipin atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Kalau tetap masih bocor no drop. Yang ada sayapnya. Awas bu, kudu tahu. Paling sedikit haid itu sehari semalam, galibnya 1 minggu. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Ini kalau istri haid 15 hari 15 malam, kita suami harus sobau. Tanya 5 hari masih men bang, 10 hari masih men bang, 14 hari masih men bang, 15 hari masih men bang. Kata lakinya Superman. Pantesan tuh poster Superman, lihat dah Superman posternya tuh, celana dalamnya di luar warnanya merah, itu gara-garanya tuh. Tuh. Begitu istihadah datang Ramadan puasa. Begitu istihadah ada azan sholat. Kalau sudah wajib sholat, maka ibu pun harus melayani suami jikalau suami menginginkan. Misalnya istihadah nih, lakinya pengen bagi. Iya. Bagi tuh si botak. Sholat, tapi begini nih, istihadah, perempuan yang mustahadah jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Nih tong, dengerin tong kudu tahu tong. Nih tong, mari tong. Tuh yang pojok no. Mari. Uy, tong. Uy. Kudu tahu tong. Tong bakal punya bini ntar. Makanya tong, dengerin tong. Nih, kalau yang istihadah itu ketika dia mau sholat jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Daimil hadar, orang yang langgeng hadar kayak istihadah itu jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Kayak orang yang bekser, ini bekser ada 2, ada bekser kentut, ada bekser kencing. Bekser toh. Ini kita lagi ngaji dah. Bahasa guru-guru kita begitu, bekser kencing, bekser ngentut. Jadi ada orang yang kalau duduk ceret kencing dikit tuh. Ya, bangun ceret, jalan ceret, lari ceret. Ini air kencing soalnya. Airnya encer, suaranya ceret. Kalau yang kental ceret. Diam bocah, nggak paham lo.
Nih yang model begini, yang backsernya backser kencing, jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu, karena ini namanya daimil hadas. Atau orang yang backser kentut mulu, duduk kentut, bangun kentut, jalan ngobrol makan, si kentut dia mah kentut mulu sampai celana dalamnya bolong belakang, panas kali ya, angin kentut panas. Nah ini juga jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Awas, rukun wudhu ada 6. Pertama niatnya di dalam hati, kemudian niatnya dipasang ketika air nyampe ke muka, jangan belakangan airnya niat duluan atau niat belakangan air duluan, kudu bareng. Begitu air ke muka langsung di hati pasang, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil, perdu karena ini nggak ada Pak di organisasi, di tempat kuliah, hanya di taklim dan di pesantren. Maka sisihkan waktu barang 1 atau 2 jam untuk memperbaiki ibadah lewat taklim. Jangan sampai lupa. Pembatalan wudhu juga kudu tahu, batal wudhu ada 4. Artinya kalau yang 1 diantara yang 4 ini ada, batal wudhu kita. Nggak mesti nunggu kumpul. Jangan sampai ada berita begini, abahnya imam, anaknya makmum, di tengah sholat abahnya ngentut, kagak berhenti. Selesai sholat kata anaknya, bah, apa toh? Abah tadi kentut ya? Lu tahu? Ya bau bah. Bah, kata Pak Ustadz, kalau kentut batal wudhu bah. Kalau batal wudhu ya batal sholat. Toh, batal wudhu itu ada 4. Abah baru kentut 1 masih ada 3. Ini jangan sampai begitu. Ada yang keluar di antara 2 jalan, baik di depan kubur ataupun di belakang kubur. Ini yang keluar apapun batal wudhu kita, baik yang biasa ataupun yang jarang. Bisa ada orang punya wudhu kencing darah, batal wudhunya. Ada orang punya wudhu kencing nanah, batal wudhunya. Atau orang punya wudhu kencing pas keluar Coca-Cola, batal wudhunya, batal. Atau orang buang air besar pas keluar biji kopi, luwak namanya. Itu kalau biji kopi makan keras. Nah karena dia keras, ketika keluar, misal orang buang hajat keluar biji kopi, itu biji kopi namanya mutanajis, kena najis saja, buang najisnya, ya minum kopinya boleh. Iklan luwak itu cuma iklan doang, nggak mungkin musang nelen kopi se-Indonesia. Ya Allah, termasuk batal wudhu kalau laki dan perempuan bersentuhan kulit yang kedua-duanya sudah balik dan tidak ada penghalang di antara keduanya, dan keduanya itu bukan muhrim, batal wudhu. Awas nih, muhrim itu siapa? Muhrim itu setiap yang haram dinikah itu namanya muhrim. Kemarin kan ada Ustaz Habib tuh ngomong, laki punya wudhu nempel sama bini kagak batal karena bini muhrim kita. Bukan muhrim bini mah, kalau muhrim mah nggak boleh dinikah. Ini kudu paham. Makanya batal seorang suami nyentuh kulit bini ketika dia punya wudhu, atau kita punya wudhu nyentuh kulit perempuan yang bukan muhrim, batal. Kecuali gigi tuh nggak batal. Pulang kerja kangen sama bininya udah pakai mukena mau sholat, neng ya udah wudhu ya udah gigi ngadu udah batal, rambut kagak batal, kuku kagak batal. Ini yang begini sekarang yang langka. Pengajian bentar-bentar hadirin caci maki, bentar-bentar pengajian merendahkan ulama.
ikutilah ulama, ngajinya parukunan sama Sapina, jadi wali karena hatinya bening, ikhlas, gak macem-macem. Jangan ikut yang gak jelas, apalagi ikut orang yang mengatakan saya penjaga gawang neraka. Enak sohor amat itu orang. Jangan ikut yang aneh-aneh. Betul. Ini ngaji begini susah. Rukun wudu, batal wudu. Orang pengennya viral, pengennya tenar, pengennya masyhur, sementara di hadapan Allah tidak dikenal. Ada orang yang tidak viral di hadapan manusia, tapi ahli langit mengenal. Itu yang luar biasa. Laki perempuan bukan muhrim udah pada gede, nempel, nggak ada penghalang, batal wudunya. Bobo, ibu, muhrim ada 3. Muhrim ada 3. Pertama muhrim bin nasab, kita nyebutnya mahram. Boleh mahram bin nasab karena turunan. Abah, ibu, atau papa, mama melahirkan anak-anaknya, itu anak dan orang tua namanya muhrim bin nasab, tidak batal wudhu dan haram menikah selama-lamanya. 1. Kedua, ada muhrim bin rodho karena nyusu. Karena nyusu toh. Ada seorang perempuan melahirkan, lahir seorang anak laki-laki misal, lalu perempuan itu kanker payudara, maka dia tidak bisa memberikan ASI, anaknya ikut netek sama perempuan yang lain, namanya Zainab misalnya. Kata ulama 5 kali kenyotan, nyot, ketelan air ASI itu. Nah sekarang anak laki-laki itu dengan ibu yang ngasih ASI namanya muhrim birrodho, haram menikah, dan kalau punya wudhu tidak batal nempel dengannya. Muhrim karena susuan. Ibu Zainab punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah ini dengan laki-laki yang ikut nyusu namanya dulur sesusu, tidak batal wudhu dan tidak boleh menikah selamanya. Lanjut. Insya Allah, punten nih minum ya. Waduh, MC luar biasa. Kirain Gus Samsudin sebenarnya. Oh ada ya? Waduh gantengan ini. Masya Allah, mudah-mudahan MC panjang umur. Iya, cincinnya segede endok kotok. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita selamat dunia akhirat. Nah, yang ketiga ada muhrim bil musaharah, mertua nggak batal sama mantu mertua. Batal nggak batal. Makanya saya pernah ada cerita seorang perempuan sudah rapih pakai mukena, datang mertua yang laki-laki, Waalaikumsalam, maaf bah saya punya wudhu. Itu mah mertua kamu, padahal dia hafizul Quran, nggak ngaji, terus tapi ngaji. Ini kalau saya ngomong kadang-kadang segelintir orang yang punya pikiran, wah nggak bagus tuh, nggak jadi pemotivator. Bukan, terus tahfidz silahkan, tapi ngaji fikih. Kalau nggak ngaji fikih, nggak ngaji tauhid, nggak ngaji tasawuf, nantinya hanya sekedar jadi ajang audisi. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali padahal hafizul Quran. Tadi tuh, maaf bah saya punya wudhu, padahal mertua kagak batal, sama mertua mau wudhu kagak batal. Ala takbir selamanya. Kalaupun misalnya cerai suami istri, tetap mertua itu selamanya nggak batal wudhu dan selamanya tidak boleh menikah dengan mertua. Ada juga muhrim ghair ta'bid, ada muhrim tapi tidak selamanya. Muhrim haram dinikah tapi ghair ta'bid tidak selamanya. Maka kalau ghair ta'bid batal wudhu kita, nempel sama dia kalau punya wudhu. Siapa?
kita laki punya bini, bini kita punya adik perempuan, tuh ipar kita yang perempuan muhrim tapi goer takbir, disebut muhrim. Haram menikah kita dengan adik ipar perempuan dikarenakan masih nikah sama abangnya, sama tetehnya. Kalau dicerai sama tetehnya boleh nikah sama adeknya. Ada laki-laki menikah lalu bininya meninggal, nikah sama kakaknya, namanya naik ranjang. Laki-laki menikah, istrinya meninggal, nikah sama adiknya, namanya turun ranjang. Ada laki-laki menikah kemudian cerai hidup-hidup, nikah lagi sama adik iparnya, ranjang rusak namanya. Ya Allah. Lanjut. Ada tisu nggak? Iya, kita matu ngaji ini mudah-mudahan manfaat. Ya Robbal, Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Gus Samsudin. Untung saya tadi nggak ngajak pesulap merah. Kalau ini pesulap coklat. Ya Allah, lanjut. Bo, ini yang begitu tuh, ngaji begitu penting sekali buat ibadah. Jangan lupa ngaji. Bocah-bocahnya kudu pada pesantren nih. Amin, amin. Nah, kalau seandainya kita ngaji kan tahu batal wudu tuh berdua tuh ada 4, ada yang ketiga memegang kemaluan anak Adam. Jadi memegang kemaluan manusia batal. Megangnya pakai telapak tangan. Nih, yang namanya telapak begini nih. Tuh, rapetin tangan kita tuh. Ini yang rapat ini namanya telapak. Berarti kalau kita punya wudhu, megang farji, kemaluan anak Adam, baik laki maupun perempuan, punya sendiri apa orang lain, pakai telapak, batal. Atau kalau punya orang lain menjelas, jangankan pegang. Begini nih. Berarti kalau misal kita habis wudhu, rada gatel-gatel dikit, palanya nyut-nyutan. Si botak. Kemudian telurnya kegatelan. Telur si botak. Pakai ini atasan tangan, nggak batal. Karena ini bukan telapak. Yang telapak mah ini tuh. Nah, dipegang farji anak Adam, kubul atau dubur, batal. Bagaimana kalau yang dipegangnya punya kebo? Agak batal, sebab kebo mah bukan manusia. Ya, di kampung ada kebo toh, main dong kampung. Bang Haji orang kampung nih toh. Oh iyalah, Masya Allah. Biarpun kampung, mukanya kota. Ya Allah, ya Rabbi. Kampung ada kebo. MC mau ke masjid, MC ada kebo lagi diikat dicangcang. Pas ada MC lewat, kebo buntutnya ke atas begini. Kebetulan kebonya cewek lagi, nggak pakai CD lagi, kelihatan dah MC. Iseng-iseng dibegitin, eblak. Batal apa kagak? Kagak, sebab itu mah bukan punya manusia, punya kebo. Kalau punya kebo mah kagak bat, punya sapi juga kagak bat. Ya Allah, nggak ada kerjaan. Masya Allah. Tuh, yang keberapa tuh? 3. Nih saya merasa perlu, karena akhir-akhir ini banyak yang nanya batal wudhu. Berdasi orangnya Pak.
palanya juga botak kayak bol monyet. Berarti dia profesor atau minimal sarjana. Masya Allah. Yang keempat, batal wudhu ketika kita tidur, dan tidurnya itu bokong kita, pantat kita nggak nempel ke ke lantai. Udah tahu, ketawa bebas lo udah. Dengan kita rakyat bisa ketawa ya. Iya, pejabat mah puyeng. Rakyat enak, ketawa bebas, tidur bebas, makan bebas, KTP hidup, bini tiap tahun bunting. Enak kita mah ngaji bebas, maulid bebas, alhamdulillahirobbil. Karena pengajian mah taman sorga, di sorga mah nggak ada yang sedih. Coba Ustadz Wahabi kalau ngaji mulai kejam sampai selesai kejam. Jangan, ulama-ulama kita ngaji senang, ngajinya sederhana. Ya Allah, nih tahu, kalau kita tidur punya wudhu nih, punya wudhu tidur, begitu kita bangun, posisi kita misalnya kakinya sebelah lagi ngangkat begini, udah wudhu lagi. Nah, gini nih tidurnya, tidurnya kita gini nih, tidur begini nih, itu mah nggak batal. Posisi bokongnya, pantatnya nempel ke lantai nggak batal. Kalau misalnya kita tidur, pas bangun kita begini tuh, ini aja angsuran belum dibayar. Aduh, masya Allah, mertua minta di rebonding. Itu wudhu lagi, ya. Kalau Rasulullah walaupun tidur wudhunya nggak batal. Ini khususnya. Kenapa tidak batal? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Rasulullah matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Rasulullah madikala tidur pun selalu ingat kepada Allah, apalagi dalam sholatnya, apalagi dalam ibadahnya, apalagi dalam munajatnya. Kita mah boro-boro lagi tidur, boro-boro lagi tidur, boro-boro lagi di pasar, boro-boro lagi di kantor, lagi sholat juga hatinya nggak ingat sama Allah, lupa terus sama ya Allah. Yang ada di pikirannya soalnya bukan Allah dunia, bukan Allah jabatan. Duduk mikirin duit, bangun mikirin duit, duduk lagi mikirin duit. Yang ada di otak duit, dunia, jabatan, Allahnya hilang. Bu, Assalamualaikum. Ngaji aja ngaji ya, pada beres ibadah kita. Amin Pak. Ya Rabbal, ngajinya yang bener sama kiai yang jelas, ustad-ustad kita yang jelas. Mondokin anak, pesantrenin jangan ke pohon zaitun tuh, jangan Madhab Soekarno, nggak ada. Jadi yang begitu itu namanya batuk hadir rahmatullah. Hajinya yang jelas, fikihnya yang jelas, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, tokohnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu rujukan kita. Nah, Allah menjadikan kita sebagai manusia yang dititipkan sesuatu yang istimewa. Kalau Rasulullah dakwah dihalang dan dihadang oleh kafirin, musyrikin Makkah, munafikin Madinah, para wali pun demikian, para ulama pun demikian, mengajarkan agama penuh dengan tantangan. Lah potongan kita termasuk saya yang ngomong nih, Bu, kita bukan wali, kita bukan kiai, kita bukan ustaz, kita tidak punya santri, kita tidak punya ibadah, tidak punya jamaah.
Nah, tetap Allah menguji kita karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan dalam diri kita, yaitu la ilaha illallah. Tantangan sangat luas, tantangan sangat banyak, tantangan beraneka ragam tantangan. Apalagi hadirin ada pluralisme yang mengatakan semua sama, agama semua sama, agama itu semua mengajarkan kebenaran, jadi tidak boleh Islam merasa paling benar. Kita bukan diajarkan untuk membenci orang yang beda keyakinan, tapi kita diajarkan untuk mempertahankan keyakinan bahwa yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, karena Islam agama tauhid. Tauhid adalah kalimat dan ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi dan rasul Allah subhanahu. Tantangannya kalau lagi kecil kita dulu nggak ngaji karena layar tancap, masih ingat? Judulnya Panji Tengkorak, Pertarungan Iblis Merah. Wih, Beri Prima mau pengen bangun. Iya, Brahma Kumbara, Mantili, Lasmini, bawang merah, bawang putih, jendela rumah kita, Haryati, itu yang jadul-jadul tahu tuh. Nggak ngaji dulu paling lihat layar tancap, sekarang layar tancapnya di kantong. Betul? Kita ini manusia. Kalau ditanya mahwal insan, siapa itu manusia? Jawabannya qabilul ilmi. Manusia itu adalah makhluk yang menerima ilmu, menerima informasi, menerima kebenaran karena Allah berikan sarananya, yaitu otak. Dan otak kita itu ingin selalu menerima sesuatu yang aktual. Tapi akhir-akhir ini kinerja otak kita terhalang oleh aktivitas yang monoton. Mau tidur HP, bangun tidur HP, monoton. Di sekolah HP, di majelis, di masjid, di kuburan. Sekarang ada di atas kuburan sosok berbaju putih berambut panjang. Kata penjaga makam, "Woi, siapa itu?" "Setan." "Ngapain main HP di atas kuburan?" "Di dalam gak ada sinyal." Monoton. Tadi juga udah dilihat foto kita tuh, simpen HP, menit lihat lagi. Monoton. Gedein foto kita di zoom, hancur. Monoton. YouTube lagi, WA lagi, Instagram lagi, OLX lagi, Lazada lagi, Shopee COD lagi. Monoton. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak mau menghukumi, silahkan nilai sendiri. Kita orang waras apa orang gila? Waras apa gila? Kita orang waras apa gila? Tapi lihat akhir-akhir ini, kayaknya apa masih waras, apa sudah mulai rada? Perempuan aja dulu yang saya tanya, Bo, dandan seorang istri buat siapa? Suami. Tapi perempuan sekarang masuk kamar ngunci pintu dandan kayak barongsai, alisnya dihitemin, kelukuk matanya pakai bola-bola, pakai shadow, pipinya pakai apa namanya, blow on, bibirnya dimerahin. Udah begitu rapih dandanan, kudunya mah tuh dipersembahkan untuk suami, ayang beb. Tapi beres dandan nyimpen HP di atas meja, mulai dah kamera depan, video ngoyak aja, lunggak lenggok, kadang-kadang tuh itu orang waras apa orang gila? Udah begitu begini tangannya, anjay. Ada yang begini, terus lidahnya keluar, kayak orang stroke belum dipijit.
ngomong sendiri di depan kamera, kemudian ketawa-ketawa sendiri. Yang ketawa sendirian mah orang? Ada yang begitu? Oh, berarti malam ini saya ceramah di antara orang? MC-nya juga? Yang ceramahnya juga? Enak aja. Gak apa-apa dah, memang kita mau orang gila semua. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada gila rahimahullah. Yang waras, waktu dan kesempatan digunakan untuk mencari ridho Allah. Yang waras dia tahu di mana saya, harus apa saya. Sekarang masjid itu hadirin hampir sama dengan pasar. Musola itu hampir sama dengan pasar. Ada yang jualan kardus di masjid, ada yang jualan kelapa di masjid. Wah, Haji Butoli, jangan fitnah. Tidak ada masjid yang di dalamnya jualan kardus, jualan kelapa. Fisiknya tidak ada, tapi transaksinya di dalam masjid. Dia mau sholat ke masjid, ada yang WA, bos, ada kardus bos. Dia jawab, masih di gerobak. Gua mau sholat dulu. Kudunya kan handphone simpen tuh. Ini mah dibawa ke masjid, di silent. Pas dia lagi ruku, bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan begitu? Ya kan? Lantaran tuh yang pesen kardus nelpon pakai WA. Yang pesennya namanya Sueb. Sueb kardus. Ada tulisannya, takut keliru sama Sueb yang lain. Sueb kardus. Dia lagi ruku, Sueb telepon. Apa yang dibaca? Sueb kardus. Sueb kardus. Sueb kardus. Allah. Dia sujud, Sueb telepon lagi. Sueb kardus. Sueb kardus. Sueb kardus. Selesai sholat, dipastikan kemungkinan besar nih orang gak wiridan. Langsung ambil handphone, keluar, duduk di teras masjid. Hukumnya masih masjid. Apa dia ngomong? Halo, Assalamualaikum, Bang Soeb. Salam. Susah amat teleponnya. Gua lagi sholat. Gua juga tahu lu ngebel. Gua nggak bisa angkat. Iya, terus gimana tuh kardus? Ada. Mau berapa banyak? Udah minta dah seton. Waduh. Ada, udah pokoknya lo. Kiriman duitnya gimana? Udah tap aja tap ya. Ya udahlah. Ya harganya yang kemarin bilangin. Ya udah. Waalaikumsalam. Deal ya, deal. Di dalam masjid dagang kardus. Waras apa gila? Itu yang ngomong Pak, saya mah kagak. Malah yang lebih parah lagi, ada marbot, seorang duda. Dia punya pacar janda pirang. Hari Jumat di masjid mau ngepel masjid, dia nelpon dulu sama pacarnya. Nelpon pakai video call. Lu yang beb, kamu lagi ngapain? Jangan pengen tahu ah. Ini lagi ngapain? Kepo banget sih. Kamu lagi ngapain? Nanti kalau dikasih tahu abang kecewa. Lagi ngapain? Aku lagi berak bang. Lagi berak. Yang bener itu tainya. Abang di mana? Aku lagi ngepel nih, hari Jumat, biasa mau sholat Jumat nih udah jam 9, ini juga kesiangan. Itu dia video call deket Kurung Batang. Yang benar abang lagi ngepel, itu embernya tuh, ember, tuh pelan, tuh sapu, ini di botol tuh super fair. Kok tinggal setengah bang, setengah lagi gua minum tadi. Ya udah yang ya, Assalamualaikum. Di dalam masjid waras apa gila? Kita semua seperti itu. Maka kembalikanlah. Kalau masjid itu tempat yang mulia, muliakanlah. Kalau kita ingin mendapat kemuliaan.
Kalau masjid itu tempat ibadah, ibadahlah. Jangan ada politik di dalam masjid. Apalagi orang yang beda keyakinan, punya kepentingan politik, urusannya dunia, lalu masuk masjid, padahal dia bukan orang yang berakidah yang sama, pakai peci, pakai sorban, uluk salam segala, menyampaikan visi-misi yang jauh dari Allah. Maka andaikan pernah terjadi, wahai DKM dan pengurus, taubatlah kepada Allah. Di masjid, ibu-ibu punya duit yang ada di pikiran ganti handphone, sementara jariah ke masjid belum pernah. Betul? Nah, berarti kita ini harus benar diluruskan pemikiran, pemahaman. Untuk meluruskan butuh guru, karena ibadah itu tidak boleh dilandasi oleh nafsu. Sekalipun bentuknya ibadah, tanpa bimbingan guru nanti didorongnya oleh nafsu. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Syekh Busiri mengatakan dalam Burdah, berapa banyak bentuknya kebaikan, tapi di situ ada racun. Orang lazat dengan sebuah kebaikan, lazat dengan sebuah ibadah, tapi ibadahnya dorongannya nafsu. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan, ternyata ibadah yang dia lakukan itu membunuh dia sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan dengan cahaya maulid kita terbimbing menuju Allah, amin. Terbimbing menuju Rasulullah, amin. Terbimbing menuju jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu. Gak ada jalan lain, ngaji doang, ngaji jarah dah, luar batang, jarah Mbak Priuk, udah yang nugat-nugat itu mah nggak tahu. Jarah terus ulama salafun soleh yang kita ikuti, walaupun mereka sederhana, orang-orang dulu ulama soleh itu hadirin, nggak mencak-mencak, nggak nongol-nongol karena ketawaduan, padahal ilmunya luar biasa. Sekarang baru hadis satu dari Google, wah petatang. Betul? Tawadu dong. Tong. Rukun Islam udah berapa tong? Berapa? 5. 1 tong, 2, 3, 4, 5. Pergi haji jika iya tong. Rukun iman ada berapa tong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo ya Allah, percaya kode dan kodir. Kodar tong ya, jangan kodir. Salah ngomong doang tong ya. Iya, otong lagi. Tadi darah istiqomah dia, sekarang yang kodir dia. Ini gurunya MC kali ini. Gus ya. Din Samsudin pengen kawin. Ya Allah. Ngaji. Jangan sampai ngaji. Tapi insya Allah saya saksikan ini semua yang hadir, bapak-bapak nggak usah disebut. Nih ibu-ibu, semua yang hadir wanita solehah. Pede habis aminnya. Ibu mau jadi perempuan solehah? Syaratnya ada 3. Kasih tahu jangan. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada suaminya sepanjang perintah suaminya tidak maksiat kepada Allah. Yang ketiga, ini yang berat. Kasih tahu apa jangan? Perempuan disebut wanita solehah kalau sudah ngizinin kawin lagi sama lakinya. Ngizinin apa kagak? Ngizinin kagak? Ngizinin kali sampai mati nggak bakal ngizinin. Waduh, berarti bapak-bapak yang ada di sini kalau pengen kawin lagi nunggu mati dulu ya. Kalau udah ngebet pengen kawin, banyak-banyaklah mendoakan istri supaya solehah. Mati lagi dasar ya Bu ya.
Ngidinin apa kagak? Ngidinin Pak? Waga. Gimana kalau kata lakinya begini, nih uang tiap minggu 5 juta bakalan lo, sebulan berarti 20 juta bakalan lo, tapi gua izin kawin lagi, diizinin apa kagak? Duitnya diambil apa kagak? Orang jadah dong. Asal perempuan mencuri duit. Dia mah perempuan mah begini sih, laki gua mau pulang mau kagak, yang penting ngasih. Punya mantu, biarin mau sholat mau kagak, yang penting banyak. Karena perempuan yang ada di pikirannya duit. Tapi kalau orang laki mah kalau pengen mah bisa aja. Ya. Pura-pura jarah. Malam Jumat jarah. Bang, jarah kemana sih? Ah, jangan kalian tahu. Jumat jarah. Pulang pagi. Pulang pagi beli aquas botol. Beli bunga 7 rupa. Aquanya tetesin minyak wangi. Waalaikumsalam. Udah pulang Bang Jarah? Ya, itu apa? Ini air nih. Lu tabur-taburin dah ke pojok rumah kita. Lah bininya nurut cuy. Ya Allah, Jarah laki saya biar hasil ya Allah. Ini bunganya gimana Bang? Bunganya pakai mandi, ngecebuk aja mandi bininya. Mandi Jumat depan Jarah lagi, Jumat depan Jarah lagi, Jumat depan Jarah. Kata bininya, Bang ikut dong Jarah. Oh jangan. Ini khusus laki-laki. Emang Jarahnya di mana Bang? Naik, terus ada gunung 2. Serem amat ya Bang. Iya makanya serem. Jarahnya di gunung, kagak main doang gunung mah. Terus turun lagi tuh ada sawah kecil tuh. Di situ jarahnya. Lantaran kemarau nih sawah rumputnya hitam. Kagak paham juga bininya tuh. Ngomongnya Jarah padahal gilir ke yang muda. Ya Allah, Jumatnya Jarah lagi, Jumatnya Jarah lagi, Jumatnya Jarah lagi. Sekian puluh Jumat, apa dia kata? Ini acara Jarah udah ada hasil. Kata guru suruh motong kambing. Oh begitu Bang? Kambingnya 2,5 juta. Abang cuma ada duit 1 juta. Ini anting aja buka Bang. Bininya buka antingnya, dikasih duit sama lakinya, beli kambing. Dikira bener suruh guru, nggak taunya Eka anak yang muda. Ada yang begitu Bro? Ada yang begitu? Itu kalau laki begitu khianat apa kagak? Jahat apa kagak? Gimanain? Sadis main bunuh-bunuh aja ya. Ya Allah, Bo, emang gak mau di 2 Bu? Di madu mau? Racun? Kata ibu-ibu Haji Fudali, kurang apa saya? Dari pertama nikah sampai sekarang anak udah 4. Saya memberikan pelayanan pagi, sore, siang, malam. Apa yang tidak? Masak saya masak, laki tinggal nyuci saya nyuci, laki tinggal pakai. Mau tidur spraynya dirapiin, saya yang ngerapiin. Anak mandi, saya yang mandiin, saya yang nyalinin baju. Kurang apa? Bang, kadang-kadang laki-laki juga egois ya Bu ya. Betul Bu? Pengen kawin lagi dengan dalih sunnah Nabi. Hei laki-laki, kurang apa istri kita? Hei bapak-bapak, kurang apa bini kita? Mereka yang melayani kita pagi, siang, dan malam, mendampingi kita dengan ikhlas. Kita laki-laki dan kita semua manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Ibu kita perempuan, istri kita perempuan. Wahai laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup perempuan, hidup kawin lagi. Ibu mau di 2 Bu? Allah yang cipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Tubuh kita dicipta dengan seindah, luar biasa.
Setelah itu Allah yang memasukkan ruh ke jasad kita, dan Allah pun yang memberikan hidup, ngasih makan dari mulai dalam perut sampai sekarang lahir, dan sampai sekarang dewasa, sampai sekarang sudah tua, tidak pernah berhenti memakan rezeki dari Allah. Ibu, kalau perempuan dites strip 2 positif hamil, Neng. Kalau perempuan dites di bidang urinnya ternyata strip 2 positif hamil, ketika hamil maaf, haid terhenti, maka sebagian ulama mengatakan darah haid itu diproses oleh Allah dengan kekuasaannya, disiapkan untuk makan nanti si bayi yang akan lahir, jadi air susu. Maka kalau perempuan hamil tuh susunya gede. Iya. Pentilnya segede limo. Apa di dalamnya? Maaf ini. Di dalamnya ASI, air susu ibu. Siapa yang menyiapkan? Allah. Untuk siapa? Untuk bayi dikala lahir. Dari apa? Dari darah haid yang tidak keluar, diproses dengan maha kuasanya Allah. Dari asupan makanan yang dimakan oleh sang bunda, ada yang dijadikan ASI sebagai persiapan makanan untuk sang anak. Di dalam perut bayi itu pun sama, diberikan oleh Allah makan hidup. Yang tahu ibu-ibu, kita tidak tahu. Dan saya, walaupun anak saya 3, demi Allah saya belum pernah hamil. Itu bayi di dalam kurang gerak-gerak ya Bu ya? Emang gerak-gerak ya? Suka nendang juga ya? Tanya tuh kalau lahir, waktu di perut nendang kenapa? Ibu kan nendang ibu, terus nendang ular kadut. Diam loh. Bocah tahu apa? Ya Allah, lahir bayi dikasih somai juga nggak bakal dimakan, batalor nggak dimakan. ASI, air susu itu untuk anak ya, bapak-bapak jangan dibantu. Kan ini nih penyakit ini. Aduh, dari huruf nun sampai jadi huruf ba. Ya kalau huruf nun kan titiknya di tengah normal tuh. Kalau huruf ba titiknya di bawah. Kalau bayi sih nggak seberapa. Bapaknya nih yang bikin titik turun ke bawah. Maka kalau anak pertama netek masih di dada, anak kelima di paha. Diem tong, lu mah diem aja ya. Dengerin aja, dengerin. Ini lagi ngaji tong. Nah, ibu-ibu, tapi terkadang ada yang perempuan hamil iya, haid juga iya. Neng, nanti ada Neng antara haid dan nifas. Nih ada. Jadi antara haid ke haid tuh suciannya itu ada yang 24, ada yang 26, tergantung haidnya. Ada juga yang 29, tergantung. Kalau haidnya sehari semalam berarti masa suci 29. Kalau haidnya 6 hari berarti masa suci 24. Kalau haidnya 7 hari berarti 23. Nah, ada antara haid dengan nifas seperti perempuan yang hamil ongkoh, haid iya. Tahu? Ongkoh. Nyamurlah. Orang Sunda malu kan? Orang Sunda lupa ya. Daharna dam daunan we kabeh daunan we beuki. Munah we teh nya. Atuh kok mau urang kulon. Naon dihakkan. Daun dang berbeuki. Daun kangkung beuki, daun jendela ge dilalap. Dulu kita di kampung main indah. Enggak kayak sekarang anak-anak tuh mainnya handphone, main paket, wifi dulu mah. Toh. Nih, Bang Haji nih sama bapak-bapak dulu zaman kecil mainnya depan rumah, debu dikumpulin,
udah kayak gunung gituin pakai sikutu, kencingin, senang, senang. Ya Bu ya. Iya, lagi main kumpul, ada kapal lewat, kapal minta duit 1.000, belum pernah dikasih sampai sekarang. Punya pacar di mana rumahnya nggak tahu, ada corang tangkap, tanya corang kabogoh di mana, ntar dia kakinya begitu nunjuk. Dulu itu dulu, iya zaman dulu otong mah nggak tahu dah. Dulu mah ngompol aja, capung tangkap. Sehat. Nih, ada perempuan hamil tapi head. Begitu headnya berhenti, dapat 1 hari, dia lahir. Nah, lahir nipas. Berarti masa suci antara haid dengan nifas itu hanya sehari itu. Ya Allah, lahir bayi langsung dikasih ASI. Kalau dulu mah kita ngukus tape, bayinya dikasih tape, ya Bu ya, pisang nangka dikerokin pakai sendok, bayinya setengah sendok, emaknya sepotong. Yang gemuk mana? Zaman dulu belum ada listrik, lakinya kerja di kota, bininya lahiran, pulang kagak tahu, mertuanya nggak tahu kalau mantunya yang laki pulang. Kan zaman dulu mah lahiran duduknya begini aja nih, nyender, nggak boleh miring, kalau miring ntar menyon. Lakinya datang tengah malam, Assalamualaikum, salam, abang pulang, lahiran bang, alhamdulillah. Lakinya tidur, capek ya, tengkurap tidurnya tuh. Bininya lagi ke kamar mandi, ke dapur. Mertuanya yang perempuan gak tahu kalau lakinya, mantunya pulang. Mantunya tidur tengkurap, zaman dulu kain ditarik kepala, pantat kemana-mana, tutupin pantat, pala kedinginan, akhirnya pala ditutupin, atau pantat nyemplung. Bertua bawa damar, lampu, mana kurang penglihatan. Astagfirullahaladzim. No, lu baru lahiran anak 1, peranakan pada keluar begitu. Mertua disorong-sorongin begitu. Ini peranakan dua-duanya keluar. Dulu namanya airnya nyari itu daun sirih ya, daun sirih deketin ke lampu tuh, udah anget ditaplok. Di zaman dulu anaknya minum ASI, Allah ngasih, belum kuat makan nasi, Allah siapkan ASI, belum kuat makan yang keras, Allah siapkan ASI. Allah pemilik langit, bumi dan isinya. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memasukkan ruh ke dalam jasad kita, Allah yang menghidupkan kita. Ibu-ibu ngomong, saya tidak mau didua, saya tidak mau didua karena saya telah memberikan segala-galanya. Kalau ibu tidak mau didua, kenapa kita saat ini masih menduakan Allah? Mana menduakan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ngajak, yuk sujud. Allah ngajak, ayo sholat. Kita hanya mendengarkan saja azan, tapi kita tidak sholat. Masih urusan dagangan, kita tidak sholat ngurusin dagangan, berarti menduakan Allah dengan dagangan. Ada azan, Allah memanggil, ayo sujud, ayo sholat, ayo aja rapat, kagak sholat. Menduakan Allah dengan jabatan. Allah ngajak, ayo sholat, ayo sujud, ayo rukuk, tetap aja dia masih narik gerobak, nyari kardus, nyari aqua, tidak sholat. Menduakan Allah dengan rongsokan. Maka tauhid yang murni lah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Maka tauhid yang di situ bersih, tidak ada yang
lain selain Allah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Oleh karenanya yang belum salat segera salat, yang belum ngaji segera ngaji, supaya murni tauhid kita, sehingga dengan la ilaha illallah yang bersih kita akan dihantarkan ke dalam surga, insya Allah. Amin ya robbal. Lanjut jam 12 udah pulang kan. Tadi juga Bini udah ngasih WA, Bang, spray udah rapi Bu. Gitu kan, kita juga sama punya kegiatan yang berbeda. Ibu-ibu, Bu, ngaji ya Bu ya. Anak nih suruh pada monok kah? Suruh pada monok. Tong monok ya tong ya. Amin tong. Iya tong. Karena perjuangan kita ini mempertahankan agama begini. Kiai ngajarin ngaji, ustadz ngajarin ngaji. Kita itu saya nih. Kita yang bukan kiai, bukan ustadz, ikut ngaji. Anak kita nih suruh belajar tong, sekolah yang bener, ngaji yang bener. Sekolah boleh tinggi, tapi ngaji kudu. Sebab menghadap Allah bukan pakai ilmu ekonomi. Anda sarjana ekonomi, Anda paham ekonomi makro dan mikro, laba dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ibadah harus dengan fikih, bukan dengan ilmu ekonomi. Ya Allah, jangan begini bangga. Anak saya mah dong kuliah pertama di ITB, Institut Teknologi Bandung. Oh kuliah kok? Kuliah. Ngambil jurusan teknik dia, bagian listrik, kemarin angus kesetrum dia. Yang kedua di Bogor, IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekarang di KKN, kuliah kerja nyata, lagi PKL dia. Di mana PKL-nya? Lah namanya juga Universitas Pertanian, lagi maju 2 hektar dia. Enak maju menentukan kuliah loh. Insya Allah. Nih yang satu lagi nih udah beres S2, sekarang menempuh S3 sampai pada dingin badannya. Tapi baca Qur'annya nol, rugi. Sholatnya nggak paham, rugi. Ya Allah, anak yang hebat, orang tua yang sukses mendidik anak, anaknya dikenalkan kepada Allah. Sehingga ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaknya wudhu terus sholat, itu sukses tuh, sukses. Kita mati, anak kita tiap Jumat, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya umi, zarah. Itu sukses orang tua tuh punya anak tuh. Jangan kesibukan lalu anak nggak kenal zarah, anaknya sibuk kerja kesana kemari, lupa zarah, orang tua nggak ditengok. Sampai ada anak zarah, saking jarangnya zarah, sekali zarah kuburan abahnya nggak ketemu. Kata adanya, Pam, kuburan abah di mana ya? Gue juga nyariin dari tadi. Dulu dimarin nih, pindah ke bilang apa gitu. Terus kata adanya, coba bilangin sama bapak Sherlock gitu, Sherlock. Ngaji, anak disuruh pada ngaji. Nyesel nanti di hadapan Allah punya anak gak punya agama, nyesel. Ada yang ngomong ke saya begini, Haji Budoli, kenapa sih kalau ceramah nggak ngajakin sekolah mah bagian dinas pendidikan, dan sekolah mah nggak diajak juga semangatnya tinggi. Ini semangat untuk akhirat yang harus dibangkitkan, bukan berarti anti sekolah. Kudu pada pinter Islam, kudu sekolah, kuasai sains dan teknologi, tapi Allah segala-galanya. Pinter komputer nggak bisa sujud, bagaimana? Komputer tidak bisa menyelamatkan. Betul? Bahasa Inggris pinter, tapi baca Quran nggak bisa. Apa artinya? Bahasa Cina pinter, cang cihung, cang cihung, cing cang cihung, loyang seng.
centong ceng. Ping ping cao liang taibab. Tapi baca Quran gak bisa. Nah ini semua disayangkan. Bahasa pelajari, ya kuasai teknologi betul, tapi fikih pelajari supaya ibadahnya beres. Insya mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita meriah, tahun depan lebih meriah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang mampu mengabdi kepada Allah sehingga kita pulang disambut dengan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Doa dulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.